Perkenalkan, nama saya Sitria Elmelida Kofi, mahasiswi Stikes Nusantara Kupang. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang ISBD dalam tantangan globalisasi. Langsung saja kita ke videonya. Perubahan sosial merupakan keadaan dinamis yang terjadi pada kelompok sosial, interaksi sosial, stratifikasi sosial, dan institusi sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah keadaan dinamis dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan terhadap proses-proses sosial atau mengenai susunan masyarakat. Sedangkan perubahan budaya lebih luas dan mencakup segala segi kebudayaan, seperti kepercayaan, pengetahuan, bahasa, teknologi, dan sebagainya. Dalam pengertian lain, perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku sosial individu dan kelompok masyarakat. Sementara perubahan budaya diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama dalam berbagai bidang kehidupan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan perubahan sosial dan perubahan budaya di atas, maka konsep perubahan sosial budaya mencakup kedua unsur dari perubahan tersebut, di mana perubahan sosial budaya merupakan keadaan dinamis yang terjadi dalam proses-proses sosial dan budaya yang daya tahan perekonomian Indonesia dari perusahaan-perusahaan industri pribumi terbukti masih lemah dan menunjukkan kekurangan mampunya mengantisipasi dampak dari jatuhnya kepercayaan luar negeri pada kondisi politik, sosial, dan menurunnya daya beli masyarakat. Beberapa tahun setelah krisis ekonomi meletus, masih teringat di benak kita bagaimana efek domino jatuhnya nilai mata uang Baht Thailand pada tahun 1997, kemudian membuat negara kita seringkali mendevaluasi rupiah. Sistem kepemerintahan Orde Baru pun jatuh setelah itu dengan efek rantai kekacauan di segala ini pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hitungan 2-3 tahun setelah itu, banyak perusahaan-perusahaan yang merupakan kebanggaan kita menjadi porak-poranda. Daftar kepilotan perusahaan semakin bertambah. Kondisi ini sangat rentan pada upaya memelihara stabilitas sosial jangka panjang. Meletusnya peristiwa konflik antar kelompok di beberapa wilayah Indonesia, keresahan pekerjaan akibat perlakuan sepihak yang kurang adil dan pengusaha sebagai rentetan efek berganda kenaikan BBM, kekurangan kepercayaan umumnya masyarakat pada lembaga publik pemerintah saat ini merupakan tanda-tanda penurunan stabilitas sosial. Jelas sudah bahwa globalisasi ekonomi dapat memberikan peluang di berbagai kesempatan luas jika kita siap dan dengan strategi dan kompetisi SDM untuk memanfaatkannya. Tetapi di lain pihak, globalisasi ekonomi pada saat kita tidak mampu memanfaatkan peluang akan memberikan kekecewaan dan dampak negatif yang berantai serta meminta biaya pengorbanan yang sangat tinggi bagi masyarakat. Berikut kita masuk dalam dampak globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi memberikan banyak pilihan dari produk yang kita inginkan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan harga yang kita mampu. Contohnya yaitu kita dapat membandingkan harga sepatu dengan merek tertentu, baik dari segi kualitas maupun harga yang kita inginkan. Globalisasi telah membawa masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang konsumerisme. Hal yang perlu dipertimbangkan dari dampak buruk globalisasi yaitu jika pencitraan atau image produk luar negeri selalu baik dari produk dalam negeri kita sendiri akan berakibat fatal. Kefatalan tersebut akan menjadi bumerang bagi produk-produk alam negeri yang tentu saja akan kalah bersaing.
baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. Bagaimana tidak, kita selalu tertinggal dari teknologi yang dibandingkan dari negara industri luar yang lebih maju dari kita. Belum lagi sumber daya manusia yang rata-rata berkualitas lebih rendah dari negara-negara industri atau negara-negara maju. Yang kedua itu dampak dalam bidang sosial budaya. Globalisasi telah banyak merubah kebiasaan, bahkan dapat mengubah budaya suatu bangsa. Contoh kecil misalnya adanya perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat seperti pergaulan bebas yang melanda tidak hanya di kota-kota besar saja, namun juga sudah melingkupi ke pelosok desa. Akibatnya banyak terjangkit penyakit seperti penyakit HIV yang banyak ditemukan di Afrika akibat serbuan informasi yang sudah diakses ke seluruh penjuru dunia yang dapat mempengaruhi pikiran penonton. Pada giliran, jika sebuah tayangan yang merusak tadi mempengaruhi sebuah kelompok bangsa, maka akan menjadi sebuah budaya yang merusak seperti merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Tentu saja dampak positifnya seperti gaya hidup meniru orang lain atau orang barat dalam kedisiplinan bekerja lebih efektif dan efisien, menghargai waktu yang sekarang bahkan menjadi acuan untuk menggunakan waktu yang lebih baik mungkin atau sebaik mungkin. Yang berikut itu dampak dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Arus globalisasi semakin cepat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam teknologi. Ditemukannya obat-obatan dan teknologi dalam kedokteran untuk membantu manusia dalam hal kemanusiaan. Dalam bidang biologi, dalam hal biotik, banyak membantu kemajuan para petani, memaksimalkan produk pertanian dan peternakan. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, seperti ketika manusia menemukan bahan peledak dan bom atom yang digunakan dalam peperangan, senjata kimia dan biologis dalam sangat mengerikan jika digunakan dalam pemusnahan manusia karena perang. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita perlu hindari. Yang berikut itu dampak globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi memudahkan manusia dalam berhubungan, termasuk dalam menjalin kerjasama dalam bidang diplomatik dengan negara-negara lain. Hal ini dimungkinkan karena kerja sama baik dalam perdagangan maupun dalam politik, mampu membuat negeri kita dikenal sama baik dalam perdagangan maupun dalam politik, mampu membuat negeri kita dikenal oleh bangsa lain dengan lebih baik. Dengan adanya kunjungan komunikasi baik langsung maupun secara tidak langsung, mampu mempercepat hubungan atau mempererat hubungan antara dua negara atau lebih. Jadi jika sebuah negara tidak mau terasing oleh masyarakat dunia, kita harus mau membuka diri supaya tidak tertinggal dalam hal apapun. Globalisasi memungkinkan kita untuk menjadikan negara-negara yang lebih terbuka dengan ekonomi kita, dan bahkan dalam hal ratifikasi undang-undang. Kerjasama memperkuat keamanan dan pertahanan wilayah regional, misalnya bersama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kemiliteran, latihan perang bersama, pemberantasan jaringan narkoba, perjanjian ekstradisi dengan jaringan teroris dan semua kegiatan yang dianggap membahayakan negara. Misalnya saja dengan cara saling tukar informasi mengenai adanya ancaman dan gangguan. Keamanan akan lebih cepat diketahui sehingga dapat diantisipasi lebih dini secara bersama-sama sebelum meluas dan mempunyai kekuatan yang lebih besar. Mengenai dampak negatifnya di bidang ini, globalisasi menjadikan kemajuan teknologi juga digunakan oleh jaringan penjahat internasional dan untuk beroperasi di berbagai negara. Penjahat-penjahat dari dalam negeri
yaitu warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, misalnya korupsi, makar. Baik, sampai di sini video ini atau materi yang saya bawakan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembawaan materi ini. Terima kasih.